Selamat datang jiwa-jiwa yang berani bermimpi. Apakah kamu merasakan ini? Anda begitu bersemangat menceritakan sebuah ide, sebuah rencana besar atau sebuah impian yang berharga. Anda membagikannya kepada semua orang, teman, keluarga, bahkan kenalan baru di sebuah pesta. Anda berharap mereka ikut merayakannya bersama Anda. Namun yang Anda dapatkan justru keraguan, kritik, atau bahkan penolakan yang dingin. Parahnya lagi, setelah Anda menceritakannya, entah mengapa impian itu terasa hambar, semangat Anda menguap, dan pada akhirnya, rencana itu tidak pernah terwujud. Jika kisah ini terdengar tidak asing bagi Anda, tarik napas dalam-dalam. Apa yang akan kita bicarakan hari ini bukanlah tentang takhayul atau mitos. Ini adalah tentang filosofi yang telah bertahan ribuan tahun, tentang kebijaksanaan stoik yang mengajarkan kita mengapa kadang-kadang diam adalah strategi terbaik untuk mewujudkan mimpi. Ini adalah tentang memahami mengapa energi harus diinvestasikan dalam tindakan, bukan dalam kata-kata. Energi yang bocor, mengapa kata-kata menguras kekuatan impian. Kita hidup di era di mana berbagi adalah mata uang sosial. Media sosial mendorong kita untuk memposting setiap detail hidup kita, termasuk ambisi dan tujuan kita. Ada tekanan untuk terus-menerus mengumumkan pencapaian dan rencana masa depan kita. Namun filosofi stoik menawarkan pandangan yang sangat berbeda, sebuah pandangan yang mendalam dan bijaksana. Para stoik percaya bahwa energi kita terbatas dan harus dialokasikan secara bijak. Ketika kita menceritakan semua impian dan cita-cita kita kepada semua orang, kita sebenarnya sedang melakukan dua hal yang merugikan. Pertama, kita melepaskan energi berharga kita ke dalam kehampaan. Kedua, kita membuka diri terhadap pengaruh eksternal yang tidak terkendali. Pikirkan tentang sebuah bejana yang berisi air berharga, air yang merupakan semangat dan motivasi Anda. Setiap kali Anda menceritakan impian Anda seolah membuka keran kecil di bejana itu. Sedikit demi sedikit air itu menetes keluar. Ketika Anda menceritakannya kepada orang yang antusias, mungkin Anda merasa terisi kembali. Namun ketika Anda menceritakannya kepada orang yang pesimis atau sinis, air itu akan terus menetes tanpa ada yang mengisinya. Pada akhirnya, bejana itu menjadi kosong sebelum Anda sempat menuangkannya ke dalam tindakan nyata. Seneca, seorang filsuf stoik yang hebat, pernah mengajarkan kita bahwa tindakan adalah bukti dari niat yang sungguh-sungguh. Kata-kata di sisi lain seringkali hanyalah angin kosong. Kita bisa berbicara tentang sebuah proyek selama berjam-jam, tetapi pada akhirnya, yang terpenting adalah apakah kita benar-benar memulai proyek itu. Ketika kita terus-menerus membicarakan sesuatu, pikiran kita bisa tertipu. Kita merasakan euforia yang sama, seperti ketika kita benar-benar telah mencapai tujuan, meskipun pada kenyataannya kita belum melakukan apa-apa. Ini adalah bentuk gratifikasi instan yang paling berbahaya kita, mendapatkan pujian dan validasi sebelum keringat kita terkuras. Sebagai manusia kita membutuhkan validasi. Pujian dari orang lain memberikan kita dorongan dopamin yang menyenangkan. Namun, ketergantungan pada validasi eksternal ini adalah jalan pintas menuju kegagalan. Ketika kita menerima pujian hanya dari menceritakan impian kita kehilangan motivasi untuk benar-benar mewujudkannya. Otak kita sudah merasa puas. Mengapa kita harus bekerja keras jika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan? Inilah mengapa seorang stoik sejati memilih untuk diam dan bertindak. Dia tidak membutuhkan tepuk tangan penonton. Motivasi utamanya datang dari dalam, dari sebuah tekad yang kuat untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia tahu bahwa pekerjaan sesungguhnya terjadi dalam keheningan, jauh dari sorotan dan penilaian orang lain. Tantangan eksternal, menghindari pengaruh yang melemahkan, selain kebocoran energi internal, menceritakan semua impian, kita juga membuka pintu bagi pengaruh eksternal yang negatif. Filosofi stoik mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang berada dalam kendali kita, pikiran, dan tindakan kita, dari apa yang tidak, pendapat dan tindakan orang lain. Ketika kita menceritakan impian kita mengundang orang lain untuk memberikan pendapat mereka, saran yang tidak diminta, dan yang paling berbahaya, keraguan mereka. Meskipun orang-orang ini mungkin memiliki niat baik, kata-kata mereka bisa menjadi racun bagi semangat kita. Bayangkan Anda ingin memulai sebuah bisnis kue. Anda sangat bersemangat. Anda menceritakan ide Anda kepada teman-teman Anda. Salah satu teman Anda berkata, ide yang bagus tapi persaingannya ketat sekali loh. Apa kamu yakin bisa berhasil? Teman yang lain mungkin berkata, kamu tahu kan, butuh modal besar dan waktu yang banyak. Kamu yakin bisa membagi waktu dengan pekerjaanmu sekarang? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini mungkin realistis,
Mereka seringkali datang dengan nada keraguan. Setiap kata yang meragukan itu akan menanamkan benih kecil ketakutan di dalam pikiran. Benih itu mungkin tidak tumbuh besar saat itu, tetapi ia akan ada di sana, menunggu momen yang tepat untuk mekar menjadi keraguan diri yang merusak. Ketika Anda menghadapi tantangan pertama, benih itu akan tumbuh subur dan meracuni tekad Anda. Seorang stoik memahami bahwa pikiran mereka adalah benteng terkuat mereka. Mereka harus menjaganya dari invasi yang tidak perlu. Dengan tidak menceritakan semua impian mereka, mereka melindungi benteng itu dari panah-panah keraguan dan pesimisme yang dilemparkan oleh orang lain. Mereka memilih untuk hanya berbagi dengan orang-orang yang paling terpercaya, mereka yang akan mendukung, bukan meragukan. Satu lagi alasan untuk tidak menceritakan semuanya adalah untuk menghindari tekanan yang tidak perlu. Ketika kita mengumumkan tujuan kita secara luas, kita menciptakan semacam janji publik. Tekanan untuk memenuhi janji itu bisa menjadi sangat berat. Tekanan ini bukan lagi tentang mencapai impian itu untuk diri kita sendiri, melainkan tentang membuktikan kepada orang lain bahwa kita bisa melakukannya. Tekanan ini mengubah impian yang seharusnya menjadi sumber kegembiraan menjadi sumber kecemasan yang konstan. Tentu saja tidak semua orang akan meragukan Anda. Ada yang akan mendukung, tetapi bahkan dukungan yang tulus pun bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika Anda mendapatkan pujian dan semangat dari orang lain, Anda mungkin merasa terlalu nyaman. Anda merasa seperti sudah setengah jalan menuju kesuksesan, padahal Anda belum mengambil langkah pertama, kekuatan keheningan dan tindakan diam-diam. Jika menceritakan impian kepada semua orang adalah hal yang buruk, lalu apa yang harus kita lakukan? Filosofi Stoik memberikan kita jawaban yang jelas. Diam dan bertindak. Ini bukan tentang menjadi orang yang tertutup atau tidak bersemangat. Ini tentang menyalurkan semangat itu ke dalam tindakan. Bayangkan Anda ingin menulis buku. Alih-alih mengumumkan kepada semua orang bahwa Anda akan menulis buku, habiskan waktu luang Anda untuk benar-benar menulis. Bangun rutinitas, tulis setiap hari, selesaikan bab demi bab. Biarkan diri Anda tenggelam dalam prosesnya, bukan dalam percakapan tentang proses itu. Ketika buku itu selesai dan terbit, barulah Anda bisa membagikannya kepada dunia. Biarkan hasil dari kerja keras Anda yang berbicara, bukan kata-kata Anda. Ini adalah inti dari pendekatan Stoik. Para Stoik percaya bahwa nilai kita tidak diukur dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Tindakan kita adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, menulis dalam buku hariannya, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seseorang yang baik. Jadilah satu." Ini adalah pengingat yang kuat. Berhenti berbicara tentang menjadi baik, menjadi bijaksana, atau menjadi sukses. Cukup bertindak seperti itu. Jadi apa langkah-langkah praktis untuk mengadopsi pendekatan ini? 1. Identifikasi impian atau tujuan Anda. Tuliskan secara pribadi. Ini adalah janji antara Anda dan diri Anda sendiri, bukan antara Anda dan dunia. 2. Bagikan impian Anda hanya kepada orang-orang yang benar-benar bisa Anda percaya. Ini bisa jadi 1 atau 2 orang mentor, pasangan, atau sahabat yang telah terbukti mendukung Anda tanpa syarat. Orang-orang ini adalah lingkaran dalam. Anda akan memberikan dukungan dan nasihat yang konstruktif, bukan keraguan yang merusak. 3. Alokasikan waktu dan energi Anda untuk tindakan nyata. Jika impian Anda adalah menjadi seorang pelukis, belilah kanvas dan cat dan mulai melukis. Jika impian Anda adalah memulai bisnis, mulailah dengan riset pasar dan membuat rencana bisnis. 4. Rayakan pencapaian kecil secara pribadi. Setiap langkah maju, tidak peduli seberapa kecil, adalah sebuah kemenangan. Rayakan itu dalam keheningan. Ini akan memperkuat motivasi internal Anda dan membuat Anda ketagihan pada prosesnya, bukan pada pujian dari orang lain. 5. Biarkan hasil yang berbicara. Ketika Anda akhirnya mencapai tujuan Anda, biarkan orang lain melihatnya sendiri. Jangan pernah merasa harus membela impian Anda atau menjelaskan mengapa Anda berhasil. Hasilnya akan menjadi bukti yang paling kuat. Kesuksesan sejati berada dalam kendali penuh kita. Mengapa filosofi Stoik tentang keheningan dan tindakan ini sangat relevan untuk sukses? Karena kesuksesan sejati, dalam pandangan Stoik, bukanlah tentang pencapaian eksternal seperti uang, ketenaran, atau pujian. Kesuksesan sejati adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini adalah tentang menjalani hidup dengan integritas, dengan ketekunan, dan dengan karakter yang kuat. Ketika kita fokus pada proses bukan pada hasil,
Kita menjadi tak terkalahkan. Kita tidak lagi khawatir apakah orang lain akan menyukai ide kita atau tidak. Kita tidak lagi cemas tentang apa yang akan mereka pikirkan jika kita gagal. Yang terpenting bagi kita adalah apakah kita telah mengerahkan usaha terbaik kita, apakah kita telah bertindak dengan bijaksana dan berani. Kegagalan, dalam pandangan ini, bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah umpan balik. Jika kita gagal, kita tidak perlu merasa malu karena tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Kita hanya perlu menganalisis apa yang salah, belajar dari kesalahan kita, dan mencoba lagi. Proses ini menjadi milik kita sepenuhnya. Tidak ada yang berhak menghakimi atau mengkritik kita karena itu. Pada akhirnya impian dan cita-cita kita adalah perjalanan pribadi. Mereka adalah janji-janji yang kita buat kepada diri kita sendiri untuk berkembang, untuk tumbuh dan untuk mencapai potensi kita yang paling tinggi. Jangan biarkan orang lain mencuri impian Anda dengan kata-kata mereka. Jangan biarkan Anda sendiri mencuri impian Anda dengan terlalu banyak berbicara. Jadikanlah tindakan sebagai satu-satunya bahasa yang Anda gunakan untuk berbicara tentang masa depan Anda. Biarkan tangan Anda yang bekerja, biarkan pikiran Anda yang merencanakan, dan biarkan hati Anda yang memandu. Dan suatu hari ketika orang-orang bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Anda akan bisa tersenyum dan berkata, saya melakukannya dalam diam. Karena yang paling penting bukanlah apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, tetapi apa yang benar-benar Anda lakukan. Dan ketika Anda mencapai impian Anda akan tahu bahwa itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan yang paling penting, sebuah disiplin untuk menjaga api semangat itu tetap menyala dalam keheningan, jauh dari pandangan dunia yang mengganggu. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Semoga Anda menemukan kedamaian dan kekuatan untuk mewujudkan impian Anda. Sampai jumpa di lain waktu.